Selanjutnya, di sini kami dari kelompok D ingin mempresentasikan bab 3, yakni Sistem Informasi Akuntansi. Terminologi dasar yang pertama adalah peristiwa. Suatu peristiwa secara umum merupakan sumber atau penyebab perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua adalah transaksi, yakni peristiwa eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran antara dua entitas atau lebih. Yang ketiga adalah akun, yakni susunan sistematis yang menunjukkan pengaruh transaksi dan peristiwa lain pada elemen tertentu, seperti aset, kewajiban, dan sebagainya. Yang keempat adalah buku besar. Buku besar umum adalah kumpulan semua akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya, sedangkan buku besar pembantu berisi rincian yang terkait dengan akun buku besar umum tertentu. Yang kelima adalah jurnal. Jurnal atau buku catatan awal tempat perusahaan awalnya mencatat transaksi dan memilih peristiwa lainnya. Yang keenam adalah pemindahan. Proses pemindahan fakta dan angka penting dari buku entry asli ke akun buku besar. Selanjutnya adalah neraca saldo. Daftar semua akun terbuka dalam buku besar beserta saldonya. Yang ke-8 adalah entry penyesuaian, entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan semua akun agar sesuai dengan basis akrual sehingga perusahaan dapat menyiapkan laporan keuangan yang benar. Yang ke-9 adalah laporan keuangan, laporan yang mencerminkan pengumpulan, tabulasi, dan ringkasan akhir data akuntansi. Ada 4 pernyataan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Yang kedua adalah laporan laba rugi, mengukur hasil operasi selama periode tersebut. Yang ketiga, laporan arus kas, yakni melaporkan kas yang disediakan dan digunakan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tersebut. Yang terakhir adalah laporan laba ditahan, merekonsiliasi saldo akun laba ditahan dari awal hingga akhir periode. Terakhir adalah entry penutupan, proses formal yang digunakan perusahaan untuk mengurangi semua akun nominal menjadi nol dan menentukan serta mentransfer laba bersih atau rugi bersih ke akun ekuitas. Debit dan kredit menggambarkan di mana perusahaan membuat entry dalam proses pencatatan. Untuk akun real yakni akun harta dan akun beban jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Selanjutnya adalah akun nominal, yaitu yang pertama adalah akun hutang jika bertambah di kredit jika berkurang di debit. Selanjutnya adalah akun modal jika bertambah di kredit dan jika berkurang di debit. Dan yang terakhir adalah akun pendapatan jika bertambah di kredit dan jika berkurang di debit. Persamaan dasar akuntansi, yakni aset sama dengan utang plus modal. Berikut adalah penerapan soalnya. Yang pertama adalah pemilik menginvestasikan $40.000 dengan imbalan saham biasa, sehingga asetnya bertambah $40.000 dan modalnya bertambah $40.000. Yang kedua, mengeluarkan uang tunai sebesar $600 untuk upah administrasi, hartanya berkurang $600 dan modalnya berkurang $600. Yang ketiga, membeli peralatan kantor dengan harga $5.200 dan memberikan surat promes sebesar 6% sebagai gantinya. Asetnya bertambah $5.200 dan utangnya bertambah $5.200. Yang keempat adalah menerima uang tunai $4.000 untuk layanan yang dilakukan. Aset bertambah $4.000 dan modal bertambah $4.000. Yang kelima adalah lunasi kewajiban jangka pendek sebesar $7.000, maka hartanya berkurang $7.000 dan utangnya berkurang $7.000. Laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi, yakni terdiri dari komponen pendapatan dikurang dengan beban. Hasilnya ini bisa berupa laba bersih ataupun rugi bersih. Yang kedua adalah laporan laba ditahan. Terdiri dari yang pertama, saldo awal laba ditahan ditambah dengan laba bersih dan dikurang dengan dividen. Hasilnya ini adalah saldo akhir dari laba ditahan. Yang ketiga adalah laporan neraca atau posisi keuangan, terdiri dari aset
liabilitas, dan ekuitas. Investasi oleh pemilik. Dampak pada ekuitas meningkat. Akun yang terpengaruh, proprietorship atau partnership, dicatat sebagai modal atau kapital, corporation dicatat dalam modal saham dan akun terkait lainnya. Pengakuan pendapatan dan beban, pendapatan yang diakui meningkatkan ekuitas, beban yang dikeluarkan menurunkan ekuitas. Akun yang terpengaruh, akun nominal seperti pendapatan dan beban, proprietorship atau partnership masuk ke modal, corporation masuk ke laba ditahan. 3. Penarikan oleh pemilik. Dampak pada ekuitas menurunkan ekuitas. Akun yang terpengaruh, proprietorship atau partnership, dicatat sebagai pengambilan pribadi. Corporation dicatat sebagai dividen yang mengurangi laba ditahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai the accounting cycle atau siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari menganalisis dan mengukur transaksi serta peristiwa-peristiwa lainnya. Selanjutnya, dilanjutkan dengan jurnalisasi. Jurnal sendiri dibagi menjadi jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal khusus lainnya. Setelah melakukan jurnalisasi, dapat melakukan posting, yaitu ke buku besar, baik itu buku besar utama maupun buku besar pembantu. Buku besar utama biasanya dilakukan posting secara bulanan, sedangkan buku besar pembantu dilakukan posting biasanya secara harian. Setelah melakukan posting, maka dapat menyusun neraca saldo. Setelah neraca saldo tersusun, maka harus melakukan penyesuaian terhadap transaksi akrual, pembayaran di muka, dan perkiraan item lainnya. Setelah itu bisa melakukan neraca saldo yang disesuaikan dan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Setelah melaporkan keuangan, maka dapat membuat penutupan terhadap akun-akun nominal. Lalu bisa juga membuat neraca saldo setelah penutupan dan pembuatan jurnal pembalik, tetapi kedua siklus itu opsional, bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Mencatat dan meringkas transaksi dasar. Tahap yang pertama adalah journaling atau penjurnalan. Jurnal adalah kegiatan mencatat transaksi dan peristiwa yang memengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitasnya di dalam akun. Umumnya, jurnal ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah bentuk sederhana yang mencantumkan transaksi dan peristiwa lain secara kronologis dan dinyatakan dalam bentuk debit dan kredit ke akun. Sedangkan jurnal khusus adalah tambahan dari jurnal umum yang meringkas transaksi dengan karakteristik umum, misalnya penerimaan kas, penjualan, pembelian, pembayaran tunai, sehingga dapat mengurangi waktu pembukuan. Untuk mengentri jurnal umum sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, tanggal. Yang kedua, akun dan jumlah yang akan didebit. Yang ketiga, akun dan jumlah yang akan dikredit. Dan yang terakhir adalah penjelasan. Selanjutnya, pada tahap kedua adalah tahap posting atau pembukuan. Pembukuan adalah prosedur entry dari jurnal ke akun buku besar. Langkah-langkahnya sendiri ada 4. Yang pertama, pada buku besar, masukkan tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditunjukkan dalam jurnal pada kolom yang sesuai pada akun yang didebit. Kedua, pada kolom referensi jurnal, tuliskan nomor rekening yang menjadi tujuan pendebitan telah diposting. Yang ketiga, pada buku besar, masukkan tanggal, jurnal pada kolom yang sesuai pada akun yang dikreditkan. Halaman dan jumlah kredit ditampilkan dalam jurnal. Dan langkah yang terakhir adalah pada kolom referensi, jurnal tuliskan nomor rekening yang dikreditkan, jumlahnya telah diposting.
Umumnya dalam tahap posting atau pembukuan ada yang menggunakan bentuk akun 3 kolom. Disebut 3 kolom karena terdiri dari 3 kolom uang, yaitu debit, kredit, dan saldo. Saldo ditentukan setelah setiap transaksi selesai. Ruang penjelasan dan kolom referensi menyediakan informasi khusus tentang transaksi tersebut. Pembukuan dapat dikatakan selesai ketika perusahaan sudah mencatat semua nomor referensi pembukuan di seberang judul akun dalam jurnal. Tujuan penulisan nomor tersebut adalah untuk menunjukkan nomor akun buku besar dari akun yang terlibat, juga menunjukkan penyelesaian pembukuan untuk item tertentu. Tahap yang ketiga adalah chart of account atau bagan akun. Bagan akun sendiri adalah bagan yang mencantumkan akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasi mereka di buku besar. Proses ini dimulai dengan laporan posisi keuangan dan diikuti dengan laporan laba rugi. Jumlah dan jenis akun berbeda di setiap perusahaan karena bergantung pada jumlah detail yang diinginkan oleh manajemen untuk dicatat. Selanjutnya adalah the recording process illustrated atau proses perekaman diilustrasikan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis akun yang terlibat, lalu menentukan apakah akan mendebit atau mengkredit akun tersebut. Analisis ini harus dilakukan sebelum menyiapkan entry jurnal sehingga dapat membantu dalam memahami entry jurnal yang akan dibahas dalam bab ini serta entry jurnal yang lebih rumit di bab berikutnya. Adalah pembahasan mengenai neraca saldo. Jadi neraca saldo sendiri itu berisi akun dan saldonya pada waktu tertentu. Biasanya perusahaan itu mencatat neraca saldo itu pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo sendiri itu mencantumkan akun sesuai dengan yang ada di buku besar, dan sisi debit berada di kiri dan sisi kredit berada di kanan. Dan total kedua kolom itu harus sama ya. Neraca saldo itu membuktikan persamaan sistematis debit dan kredit setelah pembukuan. Berdasarkan sistem ganda, persamaan ini itu terjadi ketika jumlah saldo akun debit sama dengan jumlah saldo akun kredit. Neraca saldo itu mengungkap kesalahan dalam penjurnalan dan juga pembukuan. Adapun beberapa prosedur dalam pencatatan neraca saldo, yaitu yang terdiri dari nomor 1 mencantumkan judul akun dan saldonya, nomor 2 menjumlahkan kolom debit dan kredit, dan yang ketiga adalah membuktikan kesetaraan kedua kolom. Pada gambar sisi kanan itu merupakan contoh pencatatan dalam neraca saldo, dan akhir atau penjumlahan akhir itu harus balance ataupun sama. Intinya adalah kita mengidentifikasi dan juga menyiapkan entry penyesuaian. Jadi apa sih fungsi entry penyesuaian itu? Nah, agar pendapatan kita itu dapat dicatat pada saat layanan dilakukan dan biaya itu dapat diakui periode pada saat biaya itu tuh dikeluarkan. Jadi perusahaan itu menyiapkan atau membuat entry penyesuaian. Entry penyesuaian juga itu melaporkan atas aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Entry penyesuaian itu juga memungkinkan pelaporan pendapatan dan beban yang tepat untuk periode laporan laba rugi. Namun, adapun beberapa alasan entry penyesuaian itu datanya itu tidak sesuai dengan data yang terkini. Adapun alasannya yang pertama merupakan beberapa kejadian itu tidak dicatat setiap hari karena dianggap tidak praktis. Contohnya adalah konsumsi persediaan dan perolehan gaji dan upah oleh karyawan. Yang kedua adalah beberapa biaya tidak dicatat dalam jurnal selama periode akuntansi karena biaya tersebut itu akan kadaluarsa seiring berjalannya waktu, bukan sebagai akibat transaksi harian yang terus berulang. Contohnya adalah biaya tersebut seiring berjalannya waktu adalah penjusutan gedung dan peralatan sewa dan asuransi. Yang ketiga adalah beberapa item mungkin tidak tercatat. Contohnya adalah tagihan layanan utilitas yang tidak akan diterima sampai periode akuntansi berikutnya. Jadi entry penyesuaian itu sangatlah diperlukan pada setiap perusahaan. Menyiapkan laporan keuangan konsep dasar.
Penyesuaian entry untuk penundaan. Penundaan sendiri itu adalah biaya atau pendapatan yang diakui pada tanggal setelah tanggal saat uang tunai itu pertama kali ditukarkan. Jadi penyesuaian entry untuk penundaan itu ada dua jenis, yaitu yang pertama biaya prabayar. Aset yang dibayarkan dan dicatat sebelum perusahaan menggunakannya disebut biaya prabayar. Contohnya adalah pembayaran di muka yang umumnya adalah asuransi, perlengkapan, iklan, dan sewa, dan juga ketika perusahaan membayar di muka saat membeli gedung ataupun peralatan. Entry penyesuaian ini itu untuk biaya prabayar menghasilkan debit ke akun biaya dan kredit ke akun aset. Yang kedua adalah pendapatan belum diterima. Jadi pendapatan yang belum diterima adalah ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum layanan diberikan, mereka mencatat kewajiban dengan menambah atau mengkredit akun kewajiban yang disebut dengan pendapatan yang belum diterima. Dengan kata lain, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kepada salah satu pelanggannya. Entry penyesuaian ini itu untuk pendapatan yang belum diperoleh menghasilkan debit ataupun penurunan ke akun kewajiban dan kredit ke kenaikan ke akun pendapatan. Selanjutnya, entry penyesuaian untuk akrual. Kategori kedua dari entry penyesuaian adalah akrual. Perusahaan membuat entry penyesuaian untuk akrual guna mencatat pendapatan atas layanan yang dilakukan dan biaya yang dikeluarkan dalam periode akuntansi berjalan. Tanpa penyesuaian akrual, akun pendapatan dan akun aset terkait ataupun akun biaya dan juga akun liabilitas terkait akan diremehkan. Dengan demikian, entry penyesuaian untuk akrual akan meningkatkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pendapatan untuk layanan yang dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan adalah pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar dapat terakumulasi ataupun bertambah seiring dengan berjalannya waktu, seperti dalam kasus pendapatan bunga. Pendapatan ini tidak dicatat karena perolehan bunga tidak melibatkan transaksi harian. Perusahaan pun tidak mencatat pendapatan bunga setiap hari karena seringkali tidak praktis untuk melakukannya. Pendapatan yang masih harus dibayar juga dapat berasal dari layanan yang telah dilakukan tetapi belum ditagih ataupun dikumpulkan. Seperti dalam kasus komisi dan biaya. Pendapatan ini mungkin tidak dicatat karena hanya sebagian dari total layanan yang telah dilakukan dan klien pun tidak akan ditagih sampai dengan layanan tersebut selesai. Entry penyesuaian mencatat piutang yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan pendapatan untuk layanan yang dilakukan selama periode tersebut. Sebelum penyesuaian, baik aset maupun pendapatan diremehkan. Dengan demikian, entry penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus dibayar menghasilkan debit kenaikan ke akun aset dan kredit kenaikan ke akun pendapatan. Entry penyesuaian untuk akrual. Pada gambar tersebut ada ilustrasi penyesuaian akrual untuk akun piutang dan pendapatan. Pada bulan Oktober, CZ Firsting menyediakan layanan senilai 2.000 yang tidak ditagihkan kepada klien atau sebelum tanggal 31 Oktober karena layanan ini tidak ditagih, layanan tersebut tertentu tidak dicatat. Akrual pendapatan layanan yang tidak dicatat meningkatkan akun aset piutang usaha. Akrual pun juga ikut meningkat, ekuitas dengan peningkatan akun pendapatan layanan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 3.29. Aset piutang usaha menunjukkan bahwa klien berutang 74.000 pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo yang ada 160.000 dalam pendapatan layanan merupakan total pendapatan untuk layanan yang dilakukan selama bulan tersebut. Sehingga 100.000 ditambah 4.000 dan ditambah 2.000. Tanpa entry penyesuaian, aset dan ekuitas pada laporan posisi keuangan serta pendapatan dan laba bersih pada laporan laba rugi akan diremehkan. Ada beban yang harus dibayar. Beban yang terjadi tetapi belum dibayarkan atau dicatat pada tanggal laporan disebut beban yang masih harus dibayar, seperti bunga, sewa, pajak, dan gaji. Beban yang masih harus dibayar muncul karena sebab yang sama dengan pendapatan yang masih harus dibayar. Faktanya, beban yang masih harus dibayar pada pembukaan satu perusahaan merupakan pendapatan yang masih harus dibayar bagi perusahaan lain. Misalnya, pendapatan layanan yang masih harus dibayar sebesar 2.000 oleh YCC Advertising merupakan beban yang masih harus dibayar lagi bagi klien layanan tersebut.
Penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar mencatat kewajiban yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan mengakui beban yang berlaku pada periode akuntansi berjalan. Sebelum penyesuaian, baik kewajiban maupun beban dinyatakan terlalu rendah. Oleh karena itu, entry penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar menghasilkan debit ataupun kenaikan kepada akun beban dan kredit kenaikan ke akun kewajiban. Selanjutnya ada ilustrasi rumus menghitung bunga selama 1 bulan. Yassi Advertising menandatangani nota 3 bulan yang dibayarkan sejumlah 50.000 pada tanggal 1 Oktober. Nota tersebut memerlukan bunga dengan tingkat tahunan sebesar 12%. 3 faktor yang menentukan jumlah akumulasi bunga. Yang pertama adalah nilai nominal nota. Yang kedua tingkat bunga, yang selalu dinyatakan sebagai tingkat tahunan. Dan yang ketiga lamanya nota tersebut beredar. Total bunga yang jatuh tempo pada Wesel 50.000 pada tanggal jatuh tempo 3 bulan ke depan adalah 1.500. Maka 50.000 dikali dengan 12 dan dikali dengan 3/12 atau 500 untuk 1 bulan. Ilustrasi 3.0 menunjukkan rumus untuk menghitung bunga dan penerapannya pada Yazisi. Perhatikan bahwa rumus tersebut menyatakan periode waktu sebagai pecahan dari 1 tahun. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 3.1, akrual bunga pada tanggal 31 Oktober meningkat akun liabilitas, bunga yang harus dibayar. Hal ini juga mengurangi ekuitas dengan meningkatkan akun beban bunga. Beban bunga menunjukkan beban bunga untuk bulan Oktober. Bunga yang harus dibayar menunjukkan jumlah bunga yang terutang pada tanggal laporan tersebut. Yasichi tidak akan membayar jumlah ini hingga Wesel jatuh tempo pada akhir 3 bulan. Mengapa Yasichi menggunakan akun bunga yang harus dibayar alih-alih yang mengkredit Wesel yang harus dibayar? Dengan mencatat bunga yang harus dibayar secara terpisah, Yasichi mengungkapkan 2 jenis kewajiban, yaitu bunga dan pokok dalam akun laporan tersebut. Jadi, tanpa entry penyesuaian ini, baik kewajiban maupun beban bunga yang akan diremehkan, dan laba bersih maupun ekuitas akan dilebih-lebihkan. Selanjutnya ada ilustrasi gaji dan upah yang masih harus dibayar. Perusahaan membayar beberapa jenis biaya seperti gaji dan upah para karyawan. Setelah layanan diberikan, misalnya Yazici terakhir kali membayar gaji dan upah pada tanggal 26 Oktober. Perusahaan tidak akan membayar gaji dan upah lagi hingga tanggal 23 November. Namun seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi, masih ada 3 hari kerja tersisa di bulan Oktober, yaitu dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Oktober. Pada tanggal 31 Oktober, gaji dan upah untuk hari-hari tersebut merupakan biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban terkait kepada Yasichi. Para karyawan menerima total gaji dan upah sebesar 10.000 untuk 5 hari kerja seminggu atau 2.000 per hari. Dengan demikian, gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Oktober adalah 6.000 dengan hitungan 2.000 dikali dengan 3. Pada ilustrasi 3.3, penyesuaian beban gaji dan upah. Setelah penyesuaian ini, saldo beban gaji dan upah sebesar 46.000 dari hasil 23 hari dikali 2.000 dengan adalah beban gaji dan upah aktual untuk bulan Oktober. Saldo gaji dan upah yang harus dibayar sebesar 6.000 adalah jumlah kewajiban gaji dan upah yang terutang per 31 Oktober. Tanpa penyesuaian sebesar 6.000 untuk gaji dan upah, baik beban maupun kewajiban, Yasichi akan diremehkan sebesar 6.000. Yasichi membayar gaji dan upah setiap 4 minggu. Oleh karena itu, hari gajian berikutnya adalah 23 November, saat perusahaan akan kembali membayar total gaji dan upah sebesar 40.000. Pembayaran tersebut terdiri dari 6.000 gaji dan upah yang dibayarkan pada 31 Oktober, ditambah dengan 34 biaya gaji dan upah untuk November, yaitu 17 hari kerja sebagaimana ditunjukkan dalam kalender November, dikali dengan 2.000. Oleh karena itu, Yasichi membuat entry berikut pada 23 November. Selanjutnya ada neraca saldo yang disesuaikan. Tujuan dari neraca saldo yang disesuaikan adalah untuk membuktikan kesetaraan total saldo debit dan juga total saldo kredit dalam sebuah buku besar setelah semua langkah penyesuaian. Karena akun tersebut berisi semua data yang dibutuhkan untuk laporan keuangan, neraca saldo yang disesuaikan adalah dasar utama untuk penyusunan laporan keuangan. Di sebelah ada Yasichi Advertising, yaitu neraca saldo yang disesuaikan. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya, Yasichi dapat menyiapkan laporan keuangan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan. Jadi, data tersebut ditunjukkan adanya hubungan data dalam neraca saldo yang disesuaikan dan juga laporan keuangan. Pada ilustrasi 3.4
3.6, Yasuichi menyiapkan laporan laba rugi dari akun pendapatan dan beban. Selanjutnya, ia memperoleh laporan laba ditahan dan dividen akun dan laba bersih ataupun rugi yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, Yasuichi kemudian menyiapkan laporan posisi keuangan dari akun aset dan liabilitas, akun modal saham, dan saldo laba ditahan akhir sebagaimana dilaporkan dalam laba ditahan. Selanjutnya ada ilustrasi dari penyusunan laporan posisi keuangan dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Laporan posisi keuangan menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada satu waktu tertentu. Neraca saldo yang disesuaikan adalah faktor saldo akun setelah jurnal penyesuaian untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Jadi langkah-langkah penyusunannya adalah menyusun neraca saldo yang disesuaikan, kemudian mengelompokkan akun menjadi aset, liabilitas, dan ekuitas, yang selanjutnya menyusun laporan posisi keuangan berdasarkan format, dan yang terakhir memastikan keseimbangan antara total aset dengan total liabilitas dan juga ekuitas apakah balance. Selanjutnya, penutupan. Proses penutupan mengurangi saldo akun nominal sementara menjadi nol untuk menyiapkan akun transaksi periode berikutnya. Dalam proses penutupan, Yasuichi mentransfer semua saldo akun pendapatan dan beban, item laporan laba rugi ke akun clearing atau akun-akun penangguhan, yang disebut juga ringkasan laba rugi. Akun ringkasan laba rugi mencocokkan pendapatan dan juga beban. Dalam praktiknya, perusahaan umumnya menyiapkan entry penutup hanya pada akhir periode akuntansi tahunan perusahaan. Namun untuk mengilustrasikan perjalanan jurnal dan pembukaan entry penutup, kami akan berasumsi bahwa Yasuichi menutup pembukuannya setiap bulan. Ilustrasi 338 menunjukkan entry penutup pada tanggal 31 Oktober. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan entry penutup. Yang pertama, hindari menggandakan saldo secara tidak sengaja saldo pendapatan dan beban daripada menjadikannya nol. Yang kedua, jangan menutup dividen melalui akun ringkasan pendapatan. Dividen bukan hanya merupakan biaya dan bukan merupakan faktor dalam menentukan pendapatan bersih. Langkah selanjutnya adalah memposting entry penutupan. Ilustrasi tersebut menunjukkan pencatatan entry penutup dan penggaris bawahan atau penggarisan akun. Semua akun sementara memiliki saldo nol setelah mencatat entry penutup. Selain itu perlu diperhatikan bahwa saldo laba yang ditahan merupakan akumulasi laba yang belum dibagikan oleh Yasuichi. Iklan di akhir periode akuntansi. Yasuichi juga melaporkan jumlah in dalam laporan posisi keuangan dan sebagai jumlah akhir dalam laporan laba ditahan. Seperti disebutkan sebelumnya, Yasuichi hanya menggunakan akun ringkasan pendapatan pada saat penutupan. Akun ini tidak mencatat dan memposting entry ke akun ini selama 1 tahun. Sebagai bagian dari proses penutupan, Yasuichi menjumlahkan, menyimbangkan, dan menggaris bawahi 2 kali akun sementara, yaitu pendapatan, beban, dan dividen, seperti yang ditunjukkan dalam bentuk akun pada ilustrasi. Akun permanen yaitu aset liabilitas dan ekuitas, modal saham, laba biasa, dan laba ditahan. Tidak ditutup. Sebaliknya, Yasuichi menggambar satu garis di bawah entry periode perjalanan untuk akun permanen. Saldo akun kemudian dimasukkan di bawah satu garis bawah dan dibawa ke periode berikutnya, misalnya laba ditahan. Setelah proses penutupan, setiap akun laporan laba rugi dan akun dividen memiliki saldo nol dan siap digunakan pada periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo pasca penutupan. Jadi neraca saldo disiapkan setelah mencatat transaksi rutin pada periode. Bahwa neraca saldo kedua atau neraca saldo yang disesuaikan telah terjadi setelah mencatat entry penyesuaian. Perusahaan dapat mengambil neraca saldo ketiga setelah mencatat entry penutupan. Neraca saldo setelah penutupan disebut neraca saldo pasca penutupan. Jadi, tujuan dari neraca saldo pasca penutupan adalah untuk membuktikan kesetaraan saldo akun permanen yang dimiliki perusahaan maju ke periode akuntansi berikutnya. Karena semua akun sementara akan memiliki nol saldo, neraca saldo pasca penutupan hanya akan berisi pernyataan permanen atau nyata, posisi keuangan, dan akun. Seperti di gambar berikut, jadi neraca saldo pasca penutupan memberikan bukti bahwa perusahaan telah mencatat
dan dengan benar entry penutup. Hal ini juga menunjukkan bahwa persamaan akuntansi seimbang pada akhir periode akuntansi. Namun, seperti neraca saldo lainnya, hal ini tidak membuktikan bahwa Yazici telah mencatat semua transaksi atau bahwa buku besar sudah benar. Contohnya, saldo akhir setelah penutupan akan seimbang jika suatu transaksi tidak dijual dan diposting. Jika suatu transaksi dijual dan dipotong 2 kali. Jadi saya akan menjelaskan membalikan entry sebuah langkah opsional. Beberapa akuntan lebih suka membuat entry pembalik pada awal periode akuntansi di berikutnya. Periode entry pembalik adalah kebalikan dari entry penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Dan penggunaan entry pembalik adalah prosedur pembukaan opsional, dan ini bukan langkah yang wajib dalam siklus akuntansi. Selanjutnya ada siklus akuntansi secara ringkas. Jadi ringkasan langkah-langkah dalam siklus akuntansi menunjukkan urutan logis dari beberapa prosedur akuntansi yang digunakan selama periode fiskal. Yaitu yang pertama ada memasukkan transaksi periode tersebut ke jurnal yang sesuai, dan yang kedua posting dari jurnal ke buku besar, dan yang ketiga siapkan neraca saldo yang belum disesuaikan, yang keempat siapkan jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar, dan yang kelima siapkan neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo yang disesuaikan. Yang keenam, siapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan. Yang ketujuh, siapkan jurnal penutup dan posting ke buku besar. Yang delapan, siapkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Yang terakhir yaitu siapkan entry pembalik, sebuah opsional, dan posting ke buku besar. Suatu perusahaan biasanya menyelesaikan semua ini dalam setiap periode fiskal. Berikutnya ada laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, dalam laporan keuangan perusahaan dagang ada 4 laporan. Pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan laba ditahan, yang ketiga laporan posisi keuangan, lalu yang terakhir entry penutup. Sebagai contoh, yang pertama yaitu laporan laba rugi. Berikut merupakan laporan laba rugi Siner Kabinet. Laporan laba rugi mengklasifikasikan jumlah ke dalam beberapa kategori seperti laba kotor atas penjualan, laba dari operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Lalu contoh yang kedua yaitu laba ditahan. Suatu perusahaan dapat menahan laba bersih yang diperoleh dalam bisnisnya atau dapat mendistribusikannya kepada pemegang saham dengan pembayaran dividen. Dalam contoh, Siner menambahkan laba bersih yang diperoleh selama tahun tersebut terhadap saldo laba ditahan pada tanggal 1 Januari, sehingga meningkatkan saldo laba ditahan. Pengurangan dividen sebesar 2.000 menghasilkan saldo laba ditahan akhir sebesar 26.400 pada tanggal 31 Desember. Ketiga ada laporan posisi keuangan. Berikut merupakan laporan posisi keuangan untuk Siner. Di bagian properti, pabrik, dan peralatan, Siner mengurangi akumulasi penyusutan peralatan dari biaya peralatan. Selisihnya merupakan buku atau nilai tercatat peralatan. Bunga yang diterima, persediaan, asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka, termasuk sebagai aset lancar. Siner menganggap aset-aset ini lancar karena akan dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan oleh bisnis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Siner memotong jumlah tunjangan untuk piutang ragu-ragu dari total piutang, wesel, dan bunga yang akan diterima karena memperkiraan bahwa hanya 54.800 dari 5.800 yang akan terkumpul. Perlu dicatat bahwa bagian ekuitas untuk Siner agak berbeda dari bagian modal untuk kepemilikan. Ekuitas total terdiri dari modal saham biasa yang merupakan investasi awal oleh pemegang saham dan laba yang ditahan dalam bisnis
Obligasi yang harus dibayar jatuh tempo pada tahun 2027 merupakan kewajiban non-lancar. Oleh karena itu, laporan keuangan akan menunjukkan akun di bagian terpisah. Laporan posisi keuangan menunjukkan pajak properti yang harus dibayar sebagai kewajiban lancar, karena kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Laporan posisi keuangan juga menunjukkan kewajiban lain, kewajiban jangka pendek seperti utang usaha. Baik, yang keempat yaitu entry penutup. Berikut adalah contoh entry penutup dari Siner Kabinet. Entry penutup pada umumnya yaitu menutup akun pendapatan, akun beban, dan juga akun prive.